Selamat pagi. Kalau aku bilang halo, kalian harus bilang hai ya. Hai. Hai. Makasih ya. Sebelumnya perkenalin, nama aku Sinta. Kakak siapa namanya? Sinta. Kakak oh, nama aku Sarah. Kakak siapa? Halo Kakak Sarah. Kenalkan, nama aku Eca. Halo Eca. Perkenalkan, nama aku Ade. Halo Kakak Ade. Namanya mana? Nama aku Salsa. Hai Kakak Salsa. Selamat datang di PAUD Cendrawasih. Kami di sini akan bercerita tentang hewan dalam Al-Quran. Sebelum cerita, kita nyanyi dulu yuk. Nanti Ya. kita tahu. Ini apa ini Kakak? Kita berdiri, kita berdiri ya. Oke, kita berdiri aja sambil nyanyi. Biar semangat. Tangannya mana? Tangan ke atas. Oh ya. Buka tutup. Gulung, gulung. Sambil tertawa, sambil tertawa. Sekarang kita boleh? Kita mau nggak? Pasukan Gajah Raja Abraha. Raja siapa? Nih, di sebuah negeri bernama Yaman, Raja Abraha membangun sebuah gereja yang sangat megah. Dia ingin orang-orang yang bersolat beralih sambil duduk ya. Banyak orang yang melakukannya. Raja Abraha pun kecewa dan ingin menghancurkan Ka'bah. Itu siapa yang di kakak itu ada kata? Raja. Raja apa? Raja. Nanti itu Apa juga? Iya, jangan lupa satu. banget nih gambarnya. Dengan kekuatan penuh, Abraha membawa pasukan yang sangat banyak. Gajah. Pasukan gajah. Beberapa di antara mengendari gajah, Gajah Abraha memiliki gajah yang sangat besar. Di gajah yang paling besar. Paling ngambil ini buat ngambil makanan. Iya. Pasukan bergajah memiliki Abraha memerangi semua bangsa Arab dan melalui mereka. Dia juga ingin menguasai di sekitar kota Mekah. Di mana di Mekahnya nih? Iya. Mendengar hal itu, penduduk Mekah pun ketakutan. Ini penduduk Mekahnya nih. Karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Ini apa? Ini pasukan gajah. Pasukan gajah mau lengkap. Iya. Akhirnya mereka pun pergi ke atas bukit untuk berlindung di sini. Abdul Muthalib, tokoh masyarakat Quraisy, mengajak mereka untuk berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku udah ngambil. Nah, ya, Allah pun melindungi Ka'bah dan Mekah. Allah utus pasukan yang membawa kerikil panas di kaki mereka. Nanti di gajah di dunia. Dengan ini nanti dia bawa bola bola api. Pasukan gajah pada mati. Allah sendiri yang melindungi Baitullah dari segala ancaman. Pada tahun itu, Rasul terakhir diutus Allah dilahirkan di kota Mekah. Jelas, Aide? Mau nanya nggak? Tanya nggak? Tanya apa ya? Ya, nanya apa? Ya, tanya apa tadi? Siapa tadi? Ya, kakaknya aja yang tanya. Gajahnya lagi suntik. Oh, kakak yang tanya nggak? Tanya nggak? Siapa nggak? Siapa nggak? Ini rajanya.
Mau lanjut cerita atau udah? Udah. Udah lanjut. Nih ada lagi nih, lanjut cerita yuk. Nih ada lagi nih. Budak-budak kesayangan. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi amanah oleh Allah berupa kerajaan dan kekuasaan yang besar. Iya, soalnya itu kerajaan Nabi Sulaiman itu tinggalnya di kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara sama makhluk-makhluk kayak gajah, semuanya. Dan Sulaiman bisa semua hewan. Nabi Sulaiman juga mempunyai pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan bangsa jin. Semua itu merupakan karunia dari Allah. Nabi Sulaiman sangat menyukai kuda, tapi sebenarnya ia mempunyai 20.000 ekor kuda. Nabi Sulaiman mempunyai 20.000 ekor kuda. Iya, kuda yang dimilikinya itu biar ada yang digunakan untuk berdakwah ke berbagai tempat dan berjihad di jalan Allah yang sudah besar. Terus, suatu hari Nabi Sulaiman memeriksa kuda-kudanya karena kudanya sangat banyak. Nabi Sulaiman sampai melewatkan sholat asar. Nggak boleh kalau nggak sholat asar, nggak boleh. Apa namanya? Kecilan. Iya. Nabi Sulaiman tersadar. Dia sangat menyesal. Dia segera memohon ampun kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang dimilikinya. Kuda. Meski sangat mencintai kudanya, rasa cinta Nabi Sulaiman kepada Allah lebih besar untuk yang lain. Nabi Sulaiman segera menyembelih semua kudanya. Allah pun membalas ketaatan dan keikhlasan Nabi Sulaiman. Iya. Allah memberi Nabi Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan bisa membawanya pergi ke suatu tempat lebih cepat daripada menggunakan kuda. Jadi yang itu bisa bawa Nabi Sulaiman pergi ke kuda, motor, mobil. Apa mau main dulu? Main dulu ya? Oh, main dulu. Ada kamera. Ini nanti kan kalau bagi-bagi kertas nanti jangan keluar aja. Kalau gambarnya yang bagus dapat hadiah. Udah kenal. Apa ya? Ya boleh. Kalau pulang itu dimakan terus dikasih kayak You're enough,
Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa pada awal. Kita berpisah pada awal. Kita berjumpa pada awal. Kita berpisah pada awal. Kita mau ada sesuai wawancara nih seputar literasi untuk anak usia dini. Ya, menurut Ibu ini sebagai pengajar PAUD ya, literasi terhadap anak usia dini itu tuh seberapa penting sih? Sebenarnya kalau kita itu ya setiap hari emang kita dikasih ini ya Mbak ya, kalau PAUD, kalau kayak kelas PAUD itu kita setiap hari itu harus membacakan terus kita membaca ya, itu membacakan cerita. Terus kita juga ada pojok baca. Nah itu jadi anak-anak itu walaupun belum bisa membaca, tapi kan dengan ada buku cerita, ada gambar itu dia bisa melihat oh ini bacaan seperti ini, ada gambarnya ini. Jadi ini bagus juga, penting banget buat anak-anak. Cuman kalau kita untuk kayak menulis anak-anak kita menulis itu tuh kita belum boleh, karena kan masih anak-anak usia dini yang fokusnya itu hanya bermain dan belajar. Kali kita hanya pengenalan huruf, pengenalan angka, warna, seperti itu. Kalau di sini Ibu kan orang tua itu dalam menerapkan literasi gimana caranya? kalau orang tua kita itu belum ada ini ya, paling kita mengadakan parenting itu aja. Kita juga udah, karena COVID kemarin kita udah lama nggak ada parenting, paling kita manggil dari ini. Kalau untuk orang tua kan kita gini ya Mbak, kita itu sebenarnya gini, kita belajarnya di sini di rumah itu juga. Nah itu yang kita tidak tahu seperti apa kan, setiap kayak habis libur apa itu ya udah berubah lagi. Nah itu kalau kita ininya di sini seperti ini kayak membaca apa bukunya, membaca anak-anak mendengarkan, membaca cerita. Sebenarnya kalau kita itu pengennya orang tua di rumah itu yang membacakan cerita gitu ya. Ini kayak di literasi itu kan sebenarnya kalau yang di sini itu udah masuk dia ke IKN ya, kita belajar. Kalau kita kan masih K13, jadi kita masih belum ke ininya anak kita belajar, programnya kita belajar. Kita masih K13 pakai program K13, jadi masih belajar itu masih kelompok. Kalau K13 itu kan udah kayak sentra bersama kita. Kemarin itu kita juga baru belajar sana itu. Dampaknya ini menurut Ibu buat perkembangan anak-anak literasi gimana? Literasi ya, kalau membaca, kalau membaca itu kan karena yang dibaca itu kan gambarnya ya. Ya sebenarnya udah maju sih, udah anak-anak itu udah ngerti, udah paham. Kalau kita membacakan itu kayak mau pertanyaan guru berarti itu seperti ini ya, gitu. Itu sebenarnya udah itu sih. Maksudnya udah ngerti anak-anak itu kalau kita membacakan cerita kayak itu udah bisa tanya lagi, oh ceritanya seperti itu ya. Terus nanti nanya yang kita ceritakan apa, dia itu ya paham. Bisa membaca sendiri.
kalau kan kita ada jurnal pagi itu ada anak-anak itu bisa boleh membaca tapi udah bisa baca sendiri baca ulang dengan melihat tulisan dan membaca itu membuat dengan idenya sendiri gitu menuangkan di kertas jurnal pagi Sesuai imajinasinya. ya jadi sesuai imajinasinya anak-anak ini hari ini mungkin anak seperti ini setiap hari seperti ini. Iya, ada sendiri-sendiri setiap hari. Kalau untuk kelasnya Bu Catherine, anak-anak sudah bisa menulis namanya, hari, tanggal itu udah bisa. Kalau itu udah lebih siap. Kalau yang anak-anak kelas saya, yang PG, itu masih kita yang menulis hari, nama itu masih kita. Tapi kalau ide membuat apa itu udah dia sendiri yang. Ibu sebelumnya makasih banyak, tapi maaf banget kita ngerepotin. Terus kita cuma bisa ngasih ini aja. Kita yang repot. Ya. Ini berapa tadi kan? Kita tidak ada nanti udah serius. Masih saya teman sekarang tambah ya tambah dia tambah ya tambah